This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Gereja Katolik mengajarkan sebuah dogma yang disebut transubstansiasi yang dijelaskan oleh katekismus sebagai berikut. Konsili Trente menyimpulkan iman Katolik dengan menjelaskan, karena Kristus penebus kita mengatakan bahwa apa yang ia persembahkan dalam rupa roti adalah benar-benar tubuhnya, maka di dalam gereja Allah selalu dipegang teguh keyakinan ini. Dan konsili suci ini menjelaskannya kembali. Oleh konsekrasi roti dan anggur, terjadilah perubahan seluruh substansi roti ke dalam substansi tubuh Kristus Tuhan kita, dan seluruh substansi anggur ke dalam substansi darahnya. Perubahan ini oleh Gereja Katolik dinamakan secara tepat dan dalam arti yang sesungguhnya perubahan hakiki atau transubstansiasi. Ini berarti bahwa sementara penampilan roti dan anggur tetap ada, substansinya diubah melalui kuasa Tuhan sepenuhnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Lanciano merupakan sebuah kota di Provinsi Chieti, bagian dari Abruzzo di Italia bagian selatan. Dalam Kekaisaran Roma, kota ini bernama Angsanum. Gereja kecil bernama Santo Longinus didirikan di kota ini oleh para biarawan saat itu. Mukjizat ini terjadi sekitar tahun 700-an pada waktu Misa Kudus, ketika seorang imam meragukan kehadiran Kristus yang sebenarnya dalam Ekaristi. Namun setelah konsekrasi roti dan anggur, hosti berubah menjadi daging yang hidup dan anggur menjadi darah yang hidup, yang kemudian mengental menjadi 5 gumpalan yang tak beraturan dan berbeda dalam bentuk dan ukurannya. Pada tahun 1971, penelitian ilmiah dilakukan oleh Profesor Odoardo Linoli, seorang profesor anatomi dan histologi patologi, kimia, dan mikroskopi klinikal. Ia dibantu oleh Profesor Ruggero Bartelli dari Universitas Siena. Hasil investigasi ini dipublikasikan dalam Quaderni Scalvo di Diagnostica Clinica e di Laboratori pada tahun 1973. Analisa-analisa tersebut mendapat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. 1. Daging tersebut adalah daging sungguhan dan darah tersebut adalah darah sungguhan. 2. Daging dan darah berasal dari spesies manusia. 3. Daging terdiri dari jaringan otot jantung. 4. Daging dan darah mempunyai golongan darah yang sama, yakni AB. 5. Dalam darah didapati protein dan proporsi normal yang sama, seperti ditemukan dalam seroproteik yang terkandung dalam darah normal yang segar. 6. Dalam darah juga didapati mineral-mineral berikut: klorida, fosfor, magnesium, kalium, sodium, dan kalsium. 7. Penyimpanan daging dan darah dibiarkan dalam keadaan alami selama 12 abad atau tanpa bahan pengawet kimia dan rentan terhadap unsur-unsur atmosfer dan biologis. Menurut Zenit dari Dewan Tinggi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menunjuk komisi ilmiah untuk memverifikasi kesimpulan dokter Italia itu. Pekerjaan ini dilakukan selama 15 bulan dengan total 500 ujian dan memastikan ketidakmampuan sains untuk menjelaskan fenomena tersebut.